Sebagai mimpi, mimpinya jadi 4 juta. 1 juta itu sudah bagus, dari 350 jadi 1 juta, tapi harus, karena itulah dibangun infrastruktur transportasi yang serius. Nah, konteks Jakarta ingin kontribusi kepada dunia di dalam climate change. Begitu kendaraan umum digunakan, emisinya berkurang, dan kendaraan umum konversi seluruh angkutan umum kita menjadi listrik, sehingga tanpa tahun 2030 seluruh bis, seluruh angkot semuanya berbasis angka 100, insya Allah akhir tahun 200. Habis itu ini bagian dari pesan kepada dunia, kami sebagai kota belahan selatan dunia itu siap kontribusi hidup. Bahkan ketika kita menjadi tuan rumah balapan mobil pun di Jakarta. Jadi pilihannya adalah pilihan listrik. Jadi bicara tentang global. Di sisi lain ada juga disebut global karena pemanfaatan sistem dan namanya Jaki kalau di Jakarta. Jaki Jakarta Kini, dan Jaki ini super app dan Pemprov itu masuk. Bukan hanya dari pemerintah melakukan profesionalisme yang meningkat. Ini sekarang mendapatkan award sebagai baik di Asia Tenggara. Jadi kita bersyukur. Kalau kita mengalahkan kota lain di Indonesia biasa, tapi kalau ngalahin Singapura, nah baru kita bangga gitu lah. Karena mereka selalu menjadi benchmark. Nah kita sudah harus, dan sebagai kota global, maka kita berbicaranya diakui pula di tingkat global, bukan hanya jago kandang, tamu yang mempesona di negeri orang gitu. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga disebut global karena kita agresif. Tadi misalnya kontrol atas emisi. Lalu Jakarta ingin membangun ruang hijau lebih banyak. Apa yang dikerjakan? Salah satunya pajak. Bila ada tanah kosong maka tanah kosong itu PBB-nya naik 2 kali lipat, jadi 200%. Kalau kosong 50%. Oke, jadi silakan Anda pilih mau dikosong. Tapi kalau Anda buka menjadi ruang hijau, maka pajaknya menjadi diskon 50%. Jadi malah dapat diskon untuk kita nikmati udaranya dan kita nikmati tempatnya. Jadi kita memberikan insentif untuk pembiaran gitu. Konversi. Nah ini contoh bahwa kebijakan-kebijakan progresif dilakukan untuk bisa warganya itu sesuai dengan keinginan kita. Untuk Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan, kota yang sustainable. Global karena ada event-event global di tempat ini. Event-event global itu sebagian tenar yang ramai betul dibicarakan. Formulanya udah selesai, sampai sekarang juga masih ramai dibicarakan. Sebetulnya event global itu bukan hanya Formula E. Rumah pertemuan dokter-dokter sedunia. Cuman kurang tenar ini. Jadi kurang menjadi perhatian. Kumpul di Jakarta selama 3 hari. Mereka berkumpul. Nanti berapa waktu lagi kita akan dan Asia akan kumpul di Jakarta. Begitu banyak event-event global ada sekitar 1000 event ASEAN yang kenapa? Karena Jakarta adalah ibu kota. Ya, MRT stasiunnya dikasih nama stasiun ASEAN untuk mengingatkan kita semua bahwa kota ini bukan hanya ibu kotanya Indonesia, tapi juga ibu kotanya. Jadi
ini kita ingatkan kepada semua. Tuan ada konferensi ASEAN, itu hotel-hotel sepanjang Tamrin Sudirman penuh dan penuh konferensi, tinggal naik MRT turunnya stasiun ASEAN. Jadi mereka juga merasa walaupun sebetulnya MRT saya itu dari hotel ke sana. Untung hotelnya nggak di Priuk gitu, belum ada tuh MRT. Nah, mereka menyaksikan bahwa di kota ini mereka ketemu dengan fasilitas setara dengan itu. Nah, kita terobosan-terobosan ini semua dapat pengakuan dunia dan itu sebagai kota global karena apa yang dikerjakan diakui oleh dunia Jakarta dalam bidang transportasi misalnya, kita ini tahun 2020 jadi runner up untuk 2021 kita nomor 1 sedunia di dalam transformasi transportasi. Dan kemarin Pak Kadis baru menyerahkan penghargaan karena Jakarta di dalam ranking dunia. Dulu kita 2016 kita nomor 3 di dunia. Kita ranking tinggi itu bagus kecuali urusan macet, Pak. Kalau macet tuh pengennya rankingnya 16, 2017 kita 2017 3, kemudian nomor 7, kemudian nomor 31 dan sekarang nomor 46. Jadi turunnya itu 3 sebenarnya, 3, 7, nomor 31, lalu nomor 46 sedunia. Dengan Bangladesh itu lebih dekat daripada Aceh sama Makassar. Wilayah besar. Jadi harapannya kita akan merasakan kemajuan yang setara dengan kota-kota modern dunia lainnya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Anies. Paparan yang singkat, padat dari videonya. Jadi kalau ada ungkapan, nah sekarang sudah dijawab, ada videonya Pak Anies. Tapi mohon dalam hal membangun trotoar di Jakarta, awalnya kan mendapat resistensi macet segala macam. Termasuk juga misalnya di kawasan Kemang kan trotoarnya dulu kecil karena kiri kanannya sudah ada bangunan-bangunan hotel atau tempat bisnis dan segala macam. Nah sekarang beberapa di antara dari mereka kan merelakan tanahnya. Ini bagaimana untuk meyakinkan itu? Gini, betul. Kita mulai di Kemang ini, Pak Kajati, itu menantang. Kalau ketika mulai di Sudirman itu lebih leluasa, karena relatif jalan lebih lebar. Ketika mulai di Kemang, menantang sekali. Tapi sesungguhnya membangun trotoar ini mendasar sekali. Karena trotoar itu menjadi ruang ketiga tempat kita berinteraksi. Dan kami memang ubah urutannya itu, urutan prioritas transportasi itu. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki, karena itu kaki harus disiapkan jalannya. Nah selama ini alat transportasi itu dianggapnya roda, karena itu kita hanya menyiapkan jalan untuk roda. Selalu aspal aja, nggak pernah pakai trotoar, karena dianggap kaki bukan alat transportasi. Nah kalau kaki di alat transportasi, maka kita harus siapkan fasilitasnya. Nah ini negara yang tidak menyiapkan, jadi bukan rakyatnya, bukan salah rakyat. Negaranya nggak nyiapin trotoar, ya jangan harap rakyatnya jalan kaki. Nah, apa yang terjadi? Seperti contoh kasus, diyakinkan dengan para pengelola lahan-lahan di sana, bila mereka merelakan jalannya, tanahnya dikurangi untuk trotoar, maka mereka diberikan insentif tambahan lantai untuk gedungnya. Oke? Sehingga dan tanahnya masih kepemilikan mereka, jadi tanahnya tidak dibeli kita. Kalau kita yang beli, ongkosnya mahalnya nggak kira-kira itu, karena harus beli itu. Jadi caranya adalah Anda mundur, tapi kami berikan izin untuk nambah lantai, KLB-nya ditambah. Jadi mereka oke, kehilangan depan tapi bisa naik gitu, kan sama-sama untung jadinya. Ya, terus yang kedua, Pak Prapto kalau datang ke mall menentukan mau makan nih sama keluarga, contoh aja nih.
menentukan restoran dulu atau parkir dulu? Parkir dulu, habis itu terus jalan-jalan di mall kan, sambil lihat nanti berhentinya di restoran mana. Oke, sekarang kalau ke Tebet atau ke Kemang dulu, menentukan restorannya dulu atau parkir dulu? Menentukan restorannya dulu, nggak usah, kenapa? Nggak bisa jalan. Kenapa di mall itu parkir dulu baru milih restoran? Karena bisa jalan nyaman. Parkir, habis itu browsing. Yuk, maunya yang mana gitu. Sekarang Anda bisa melakukan itu, parkir dulu, pakai trotoar, browsing mau makannya di mana. Mendadak kita punya pilihan banyak sekali. Kalau tidak, di tempat deretan itu selalu yang datangin itu saja. Mereka kemudian sekarang merasakan, masyarakat juga merasakan betapa tempat itu menjadi ruang interaksi. Orang yang jalan pagi sekarang saling ketemu, saling kenal. Yang dulunya nggak pernah jalan-jalan di tempat itu, jalan sore, jalan pagi. Sebagai komunitas dia hidup. Dan sesungguhnya membuat kota itu hidup kan penduduknya, bukan kotanya. Pernah dengar istilah kota mati? Kota mati itu karena gedungnya hilang atau orangnya hilang? Orangnya hilang. Jadi gedungnya masih penuh, kalau orangnya nggak ada disebut kota mati. Kota disebut hidup itu bukan gedungnya yang banyak, tapi orangnya yang berinteraksi. That's a lively city. Jadi inilah yang kita coba bangun. Nah, untuk bisa meyakinkan daerah-daerah lain, maka kita mulai dengan beberapa lokasi. 1 Sudirman, 2 Kasablanka, 3 Cikini, 4 Kemang, itu jadi contoh. Habis itu kalau kita bangun tempat lain, kita bisa nanti seperti di sana ya gitu. Tapi kalau kita tidak punya percontohannya, sulit sekali untuk bisa meyakinkan. Nah, memang prosesnya kemarin sempat agak terhambat karena dananya berhenti akibat pandemi COVID. Tapi dengan pandemi COVID saja, dalam waktu 4 tahun itu terbangun 240 km trotoar di seluruh Jakarta. Jadi coba kalau tidak ada COVID rasanya sudah lebih banyak lagi. Cuman orang kan taunya trotoarnya Sudirman saja gitu. Padahal bukan. Terus kemarin ada fenomena Citayam nih Pak. Iya, itu ramai itu Pak fenomena Citayam. Enggak, SCBD katanya. Jadi saya bilang begini, dulu jalan yang penuh gedung pencakar langit itu hanya miliknya para pengusaha, hanya miliknya para profesional yang bekerja di jalan itu. Jalan Sudirman itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil rakyat Indonesia yang bisa menikmati, yang kantornya di situ. Rakyat kebanyakan nggak bisa menikmati jalan Jenderal Sudirman itu. Itu bukan milik kita jalannya, itu milik yang bekerja di sana. Lalu kita bangun trotoar, apa yang terjadi? Orang dari mana-mana bisa jalan kaki di situ. Jalan dengan harga tanah termahal di Republik ini sekarang boleh dinikmati oleh siapa saja. Iya. Nah, dengan apa? Dengan trotoar. Kalau dulu naik mobil, parkir, habis parkir, pergi lagi. Mau nyebrang gedung aja, nggak jalan kaki. Dibangun JPO, bahkan JPOS dibangun. Jalan penyeberangan orang dan sepeda. Jadi kita membuat jalur-jalur ini jalur demokratis. Bukan hanya dimiliki sekelompok orang, tapi dinikmati oleh semua. Jadi sekarang Jalan Jenderal Sudirman itu kompetitornya adalah Ancol. Mau jalan-jalan silahkan ke Sudirman, gak usah pergi ke Ancol gitu, karena tempat jalan-jalan ada di situ. Dan Pak Prato coba menikmati, tidak ada tempat lain di Indonesia yang bisa menikmati gedung teman. Dan saya membayangkan orang-orang tua dari mana-mana ajak anaknya jalan-jalan sambil bilang sama anak itu, nak, kau belajar yang rajin, kau kerja keras, biar satu saat kau nanti bisa berkantor di tempat ini, biar satu saat nanti kau bisa beli gedung ini gitu, di tempat ini. Jadi mimpi itu ada gitu. Jadi bukan sekedar sebuah tempat di mana trotoarnya hidup, bukan, ada tujuan sosiologis, ada tujuan-tujuan kemajuan yang bisa memberikan kesempatan untuk semua. Gitu Pak Prato. Baik, terima kasih Pak Gubernur, penjelasan singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman juga yang hadir di ruang Zoom. Mungkin